Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini adalah mahasiswa yang telah dinyatakan kedua, mahasiswa yang lulus itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Dari 150 peserta yang lulus itu sejumlah 134 atau 89,3%, naik 11 peringkat ke posisi 9 dari LPDK Pendidikan. Mahasiswa yang lulus itu berasal dari 12 provinsi, mulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh, Riau, dan Gorontalo. Adapun mahasiswa yang dikukuhkan di tahap 1 dan 2 ini sebanyak 342 orang, yang hadir di sini itu sebanyak 199 dan yang ikut melalui Zoom sebanyak 143 orang. Ini menunjukkan bahwa LPDK IAIN Pontianak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan PBB ini, sehingga hasil yang kita peroleh pun cukup. Kewajiban kita semua yang mengajar di bidang agama, guru tingginya, guru BAI-nya, gitu ya. Kira ini harus perhatian masuk, dan sekarang masih kita jumpahi anak-anak di termasuk yang tidak di Pontianak, baca tulis Qurannya bermasalah, dasar ibadahnya bermasalah. Ini harus menjadi perhatian. Jangan seperti, mohon maaf, saya dengar ada beberapa guru yang sudah mendapatkan sertifikasi malah menikmati sertifikasinya, supaya guru lain untuk mengajar Islam tidak boleh terjadi. Ini dosa, ya. Karena seharusnya setelah mendapatkan gelar guru profesional nanti menjadi mendapatkan sertifikatnya dan kemudian dibayar oleh negara. Itu Bapak Ibu harus mengambil lebih baik dan serius dan sungguh-sungguh. Azama fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ini ada kalimat tentang profesional. Gelar jenengan semua itu kan GR, ya. Jadi misalnya Pak Untung GR gitu. Pak Untung Pamung ya, Pamung. Kalau sampai siapa namanya? 2005. Ahmad Akbar GR berarti. SPD GR. Maksud saya jangan cuma gede rasanya, tetapi gelar profesional itu telah mendapat pengakuan baik secara formal maupun informal. Tadi, ya, secara formal ada sudah saya datangkan sertifikat, tapi tadi di atas itu terkait dengan keahlian, ya. Jangan kecemburuan saya itu jadi kosong, ya. Anda itu mendapat jam full dari para dosen dan kemudian dalam bidang masing-masing. Tadi ada akhlak, ya, ada SKI, ada fikih, bukan hadis. Ini rumput PAI kalau umumnya, rumput PAI. Tentunya gelar itu harus diiringi dengan benar-benar Anda profesional. Profesional itu banyak itemnya. Satu, tentu keahlian jam. Kalau anak itu sekolahnya SD sampai SMA, itu sama dengan 12 tahun. 96 kali 12 itu hitungannya menjadi 1512
12 jam dibagi 24 per hari, berarti itu hanya 48 hari. Selama 12 tahun anak yang tidak di madrasah itu hanya belajar agama 48 hari. Banyak problematika. Problematika itu artinya persoalan yang perlu segera diselesaikan. Problematika. Di dalam problematika itu ada masalah-masalah. Pernah Bapak Ibu sekalian mengukur diri, minta diriset ke orang tentang keahlian Anda, tentang efektivitas Anda mengajar, tentang relevansi materi yang Anda sampaikan dari buku-buku itu dengan persoalan kekinian. Pernah diriset? Saya yakin belum. Di profesor di PPG ada materi metode penelitian? Ada. Kalau bisa jangan PTK itu dulu makan dulu. Dan belajar kita tidak sekedar formalistik dan ritualistik. Ikut. Mudah-mudahan ini karena ada Pak Kamal ini dari yang di Kalbar ya, yang di daerah sampaikan ke kami masing-masing. Kasihlah bikin kebijakan tentang riset-riset persoalan pendidikan keagamaan di daerah masing-masing. Kalau perlu biaya, itu disediakan biaya secara kelompok. Nah Bapak Ibu ketika ada tujuan begitu, kalau boleh jangan ritualistik, hanya menggugurkan POK itu. Riset partner dengan IAIN. Bang IAIN itu kan ahli riset semua. Ya, tiap tahun yang IAIN riset, walaupun hasilnya belum diekspos. Tapi Pak Ali terkait dengan persoalan saya baru keliling Kalbar terakhir kemarin di Sampras. Banyak cerita persoalan yang harus kita tangani. Kalau saya tidak di depan para profesional begini, saya tidak ngomong begini. Karena melekat pada Anda kualitas dan tanggung jawab dari profesi yang Anda geluti. Kalau guru matematik, Pak, ini belum agama semua kan? Belum agama semua ya? Kan matematik, guru matematik, udah selesai sampai di konten. Kalau konten tak masih ingat konten? Kali gak ada lupa. Selesai di situ. Di akhirnya ada ditanya oleh malaikat, guru matematik siapa kepada anaknya? Tidak akan ditanya. Tapi kalau siswa Anda sampai tidak bisa tahu mandi dulu itu, tetap bayar saja. Akan ditanya, guru siapa itu? Ya. Jadi persoalan di buku itu terkait dengan keahlian di profesi Anda dan tanggung jawab. Dia akan ditanya nanti. Kalau cara sholat anak itu tidak betul, tidak diterima oleh malaikat, tentu tidak diterima oleh Allah. Tanya siapa guru itu? Tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu tidak sekedar menggugurkan tanggal 1 kita sebagai guru agama. Bapak Ibu, saya meminta dan memohon berkenan kiranya untuk melakukan kritik jauh terhadap akhlak. Ya, akhlak itu bukan af'al. Ya, akhlak itu bukan af'al. Kalau di dalam teori ilmu tafsir begini, di kulli ayatin zahirun wa batinun. Pada setiap ayat itu punya makna zahir, punya makna batin. Dalam dunia pikir sebut dalam Islam itu ada eksoteris dan esoteris. Eksoteris itu syariat, esoteris itu adalah hakikat. Kalau di dalam tasawuf itu ada syariat, ada hakikat. Nah, akhlak itu sebenarnya esoteris yang di dalam.
Baru af'al itu adalah yang eksoteris, yang di luar. Eksoteris ini dari bentuk tidak ada. Kualitas nilai namanya ada. Kalau orang tidak berada nanti dibilang kurang ajar. Biasanya begitu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, akhlak itu ya al-akhlaku hiya hayatun nafsi allati tasduru anhal af'al. Fal akhlaku hiya masdarul af'al. Akhlak itu suatu kondisi diri di dalam. Kondisi cuma dua, baik dan tidak baik. Ketika hati rasa dan sedang tidak baik, sedang dirundung oleh sifat insani yang misalnya emosional, maka perkataan dan tindakan kita pasti tidak baik. Entah maki-maki, entah marah orang gitu. Tapi ketika perasaan itu baik, senang kayak gitu sekarang ini, juga saya yang kepo. Tapi panjang tangan itu senyum, macam tikus tadi jatuh ke lumbung, macam kata disimbol. Jadi teringat saya dengan teks Al-Quran di surah Al-Ma'arij ya, ayat 11. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru yasu'a wa idza massahu khairu manu'a. Manusia itu jadikan Allah itu keluh kesah. Kalau dapat musibah sikit dia digelisah. Kadang sampai sumpah selama apa dia baik itu. Awak tunas juga kami, sehingga kami tidak bisa ngajukan jangan. Wa idza masal khairu manu'a. Kalau mendapat kebaikan dia kikir. Pas pecah pisau itu senyum dia. Mungkin ke situ Pak Herman itu. Jadi bantu ya. Jadi akhlak itu sumber perbuatan. Di kondisi diri. Maka beragama ad-dinu wa al-iqam. Beragama itu pendirian hati. Perintah beragama itu hanya satu, akhirnya sholat. Maka yang dihisab pun cuma satu, yang lain itu efek. Ada nilai tapi efek. Maka anda guru agama semua, perlu saya bacakan hadisnya. Perbuatan amal itu tergantung baik buruk nilai sholat. Hanya saja kadang Bapak Ibu sekalian karena sudah menjadi guru agama tak pernah bahas sholat. Karena Anda sudah hafal, rupanya dihafal itu sholat, bukan sholat yang tahu. Takutnya Bapak Ibu tidak tahu sholat, cuma rukun sholat. Rukun sholat bukan sholat. Isi botol bukan botol. Isi botol namanya air. Botolnya plastik. Tubuh salib bukan salib, rukun sholat bukan sholat. Rukun sholat itu dipenuhi bacaan dan gerakan saat kita sholat. Sholat itu adalah hubungan hati kepada Tuhan. Maka di dalam orang yang pakai di sholat itu ada sebutan mustaqbilan kiblat. Hati yang menghadap kiblat. Ada 3 serangkai pada Tuhan itu. 1 sembahyang, 2 sholat, 3 zikir, 5. Jadi akhlak itu menurut saya adalah hati itu hanya bisa diperbaiki dengan sholat. Baru berlaku inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut 45. Fahsya wal munkar itu 2 wujudnya. 1 ada Yusuf 53 namanya nafs ammarah. Yang 1 ada di surah Al-Qiyamah ayat 2 namanya nafs lawwamah. Kalau amar lawwamah bisa diatasi, tampil kita sebagai orang yang bernafs mutmainnah. Nah, mutmainnah yang mau dicapai, baru af'alnya itu tindak dan katanya menjadi baik. Nih, ketika akhlak baik, maka af'al baik. Af'al itu disebut dengan adab, tata cara berbicara, tata kita berlaku itu adab. Jangan remehkan ini. Pada tentang seluruh faktor keberhasilan seseorang. Di situ tidak ada yang ranking. Jadi
tidak ada yang namanya intelektualitas, tidak ada yang namanya kepintaran. Bukan tidak butuh Pak. Tapi kalau cuma Bapak Ibu mencetak orang pintar dan laku, hari ini semua orang sekolah, hari ini semua orang bergelar. Maka saya di kampus begini pidato saya seperti ini. Apalagi di kampus, semua doktor, profesor menjual kepintaran tak laku hari ini. Yang harus diperombakan itu adalah sopan santun, tata krama, perkataan yang baik, suka menolong orang, ikut menyelesaikan urusan orang. Beliau adalah Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Dalam kitabnya beliau menukil begini: At-tauhidu yujibul iman, fala tauhida lahu liman la imana lahu. Wal imanu yujibus syari'ah, fala tauhida lahu wala imana lahu liman la syari'ata lahu. Wasyari'atu tujibul adab, fala tauhida lahu wala imana lahu wala syari'ata lahu liman la adab lahu. Orang bertauhid dia mesti beriman, punya keimanan, punya action dari kepahaman dia tentang Allah itu Maha Esa. Action tadi itu takarrub, datang dari Tuhan. Itu namanya kinerja keimanan. Maka disebut orang tidak bertauhid kalau dia tidak melaksanakan keimanan. Iman mewajibkan syariat, mewajibkan pelaksanaan syariat. Dan cukup menyembah Allah itu dengan ingat. Dia mesti ritualistik sembahyang 5 waktu. Syariat, contoh kecil. Maka tidak dianggap orang itu bertauhid dan beriman jika dia tidak melaksanakan syariat. Dan syariat itu mewajibkan ada adab. Syariat itu mewajibkan adab. Adab tadi sumbernya adalah akhlak, hati yang baik. Hati, kondisi diri itu dalam hati. Cuma 2 kondisi itu, baik dan baik. Nah, tidak dipandang orang, tidak ada gunanya orang itu bertauhid, beriman dan melaksanakan syariat jika dia tidak punya adab. Maksud saya adalah Anda sebagai profesional dalam pendidikan agama Islam tidak cukup Anda menurunkan pengetahuan tentang keagamaan. Apalagi kita kan cuma konten. Jadi Bapak Ibu yang guru akidah akhlak, jangan soalnya multiple choice, baik semua itu jadinya. Anda harus riset pelaku anak itu hari-hari dinilai. Ini pelajaran akhlak soalnya multiple choice. Esai juga pasti jawabnya bagus oleh anak. Tapi kalau riset Anda pada anak itu akan bisa ditipu. Nah, ketika ditemukan anak yang perilakunya begitu, ditanya, apakah kamu ketika sekolah ucapkan salam kepada orang tua ibu? Tidak ucapkan salam, kadang-kadang mengucapkan salam. Tetap diucap selalu mengucapkan salam. Tetap itu karena itu tahu itu yang baik jawabannya. Iya kan? Itu multiple choice. Itu namanya Anda ditipu oleh anak. Santun kepada guru, santun kepada yang lebih tua, menghargai umur yang sebaya dan menyayangi umur yang lebih muda. Itu rumusnya. Menyayangi itu akhlak. Ketika akhlak itu baik, maka adab kita itu baik. Itu dengan target. Setidaknya balance. Jangan Anda kejar kognitif terus. Jangan Anda bangga mengajar setelah 100 semua kontennya. Jangan bangga di situ. Tapi kemudian balik rumah, siswa Anda tidak santun kepada orang tua. Di masyarakat juga begitu. Kata orang Inggris itu tak selantakan. Dan itu artinya berkata itu sembarangan. Tidak tahu adab. Harus dikonsep. Nah, bagian penting dalam beradab itu dalam berbangsa dan bernegara. Kita menghargai orang lain. Agama asalnya. Maka saya berkewajiban menyampaikan pesan ini. Ya.
moderasi beragama. Moderasi beragama itu sikap moderat dalam beragama, bukan moderasi agama, ya, jangan salah. Agama tidak perlu dimoderasi, tapi orang yang beragama itu yang perlu dimoderasi. Pertama, pengetahuan yang akan menjadi opini pada dirinya, sehingga pengetahuan itu menjadi hegemoni sikap. Tak usah kita menghegemoni orang dulu, kita dulu sikap. Baru nanti kita bisa menilai, mengortodoksi atau mereproduksi diri, menilai perilaku ini saya ini kena atau tidak kena, baik atau tidak baik, dengan ortodoksi dan reproduksi. Ortodoksi itu ada pada kekuasaan biasanya. Maka nanti Torah fikih, Torah tafsir itu ada teks to konteks, gantung kondisional, kontekstual. Kontekstual itu ada 3: siapa, di mana, dan apa. Tahap awal itu adalah teori. Teori adalah menjadi opini. Opini ini dimasifkan sehingga teori yang menjadi materi opini ini menghegemoni, mengikat seorang dalam satu tren pemikiran itu. Itu nanti dijadikan dasar oleh kekuasaan menjadi mengortodoksi, mengklaim itu salah, itu benar atau salah. Pernyataan reproduksi itu salah. Ortodoksi itu sudah jadi otoritas orang itu. Hari ini kita sedang berada, dan ini bukan cuma pilihan teori, tapi ini fakta. Bahwa ini bukan teori dalam sejarah yang dibikin oleh fakta, bahwa negara ini diperjuangkan untuk merdeka oleh semua elemen bangsa, lintas suku dan agama. Artinya apa? NKRI ini bangun bersama-sama. Mau sukunya apa? Jawa, Madura, Batak, Ambon, Melayu, Dayak, sama-sama berjuang untuk negeri. Maka di negeri ini tidak boleh ada seorang pribadi atau seorang kelompok yang boleh menyatakan bahwa dirinya kelompok yang paling berhak atas negeri ini. Ataupun agama, sama, tak pandang itu mayoritas ataupun minoritas. Ini sudah menghegemoni, termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kalimat usahawannya itu adalah Pancasila. Kesimpulannya adalah NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45 tentang Pancasila itu sudah final. Tidak perlu dilakukan anti. Saudara, Anda jangan ambigu, kita jangan ambigu, kita ASN. Kalau ada yang bukan ASN itu tukinnya kadang dari negara. Anda, kita jangan ambigu. Satu sisi tanggal 1 Juli tunggu, ada apa di situ? Ada di pokok dan tukin. Satu sisi kita maki-maki pemerintah, kita katakan pun macam-macam. Itu namanya kita, kata orang Madura itu hipokrit. Moderasi beragama itu kita sikap tengah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Kalau ada orang yang memaki-maki agama lain, tapi jika Allah berkehendak, niscaya kalian menjadikan satu warna umat saja. Tapi Allah ingin menguji dengan apa yang ada pada diri Anda, yang diberi kepada Anda. Salah satu tafsirnya adalah keberagaman yang dikasih kepada Anda. Maka fastabiqul khairat. Al-khairat yang diperlukan bukan agama, bukan KTP yang diperlukan. Apa al-khairat itu? Naris di semua tafsir-tafsir saya baca begini. Al-khairatu hiya ma yarghabu fihi al-qulub. Raghiba fi artinya suka, senang. Lawannya raghibaan wa diddu al-khairatu hiya ma yarghabu fihi al-qulub kal adli was-sidq. Wa diddu asy-syarru
wa ma yarghabu anhul kull kal kidbi wa ghairiha. Jadi kebaikan yang masuk itu adalah yang kalau kita lakukan semua orang suka. Tak pandang suku bangsa ada suka, kan? Seperti kejujuran dan keadilan. Kalau sembahyang itu di gereja di mana? Pak masuk gereja kan? Jangan debat-debat, nggak tahu. Biar aja nih, begini. Kaki ke kiri dulu. Kalau di wihara begini. Kalau di pura begini. Kalau di kelenteng begini. Kalau di masjid tinggal buka sedikit. Ya. Tapi kalau hatinya sama-sama di sawah, ketemu di mana? Ketemu kodok. Ketemu kodok. Orang Pontianak subuh tadi jam 3 pergi ke Perempuan. Kelihatan udang galah beletek-beletek. Tak bisa beli karena belum tanggal 1. Sebelum subuh, Allah, itu udang depan itu. Jangan ketawa. Ketika itu udang itu yang Anda sapa sebagai Allah. Iya, enak kok. Tadi Tuhan balik Pak. Tuhan itu sembah aku, dirikan sholat atau dirikan hubungan hatimu kepada aku. Caranya ingat aku. Karena Allah tak bisa diingat sebab tidak pernah kita lihat, maka kita sudah berjiblat hati. Saya bilang lain-lain. Saya titip wujudkan keprofesionalan Anda itu kepada siswa. Balanskan antara pengetahuan dan akhlak. Bawa Anda semua dan tanamkan sikap regulasi kita tentang NKRI kita yang berdasar Pancasila. Tidak ada pilihan. Kita hidup di sini. Bagus kita perkokoh profesionalisme kita sehingga nanti kita mendapat pengakuan oleh diri kita, oleh masyarakat dan oleh anak-anak kita. Demikian semoga kita semua sama-sama mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin.